Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 3, kinematika dan dinamika. Di sini kami akan menjelaskan perhitungan kerja dan energi pada benda tegar. Perkenalkan anggota kami yaitu Saya Febrian saya, Aditya Pratama. saya Gensi Okta Ramadan. Saya Durevina Rahman Datasuni. Saya Lawis Spesial Kurniawan. Saya Muhammad Nabil Hidayama. Untuk slide pertama akan diterangkan oleh Mas Oji. Mod ke tim. Oji Mbok mana Oji? Muji, Mas Oji di mute. Sistem benda tegar dan kinetik. Pada sistem benda tegar rigid body, energi kinetik total adalah penjumlahan energi kinetik translasi dan rotasi seluruh bagian benda. Kerja oleh gaya. Terdapat kerja oleh gaya variabel, yaitu kerja oleh gaya variabel adalah kerja yang dilakukan oleh sesuatu gaya eksternal F yang besarnya atau arahnya berubah sepanjang lintasan ketika benda berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Yaitu UF sama dengan integral R1 R2 F dikali DR sama dengan integral S1 S2 F cos theta ds. UF adalah kerja oleh gaya F. F adalah gaya yang bekerja pada benda. DR adalah elemen perpindahan kecil sepanjang lintasan. Theta adalah sudut antara arah gaya F dan arah perpindahan DR. DS adalah perpanjangan elemen lintasan kecil. Kedua, terdapat kerja oleh gaya konstan. Jika gaya eksternal VE konstan besar dan arahnya tetap pada sudut θ terhadap arah perpindahan, kerja dapat dihitung secara langsung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. UFE sama dengan FE cos θ S, dengan S adalah perpindahan total benda. Selanjutnya ada kerja oleh gaya berat. Berat suatu benda hanya melakukan kerja ketika pusat massa benda G mengalami perpindahan vertikal sebesar apa G? Delta G. Delta. Oh ya. Kerja oleh gaya berat. Berat suatu benda hanya melakukan kerja ketika pusat massa benda G mengalami perpindahan vertikal sebesar apa rek? Apa variabel Y ya? Ya Allah, sorry sorry. Delta Y. Delta Y. Yo. Delta Y. Kerja oleh gaya berat. Berat suatu benda hanya melakukan kerja ketika pusat massa benda G mengalami perpindahan vertikal sebesar delta Y. Jika perpindahan ke atas, kerja menjadi negatif karena berat berlawanan arah dengan perpindahan. UW sama dengan minus W delta Y. UW sama dengan kerja oleh berat, W sama dengan berat benda, delta Y sama dengan perubahan posisi vertikal pusat massa. Jika perpindahan ke atas, delta Y positif, kerja oleh berat negatif karena arah berat berlawanan dengan perpindahan.
Jika perpindahan ke bawah, delta Y negatif, kerja oleh berat positif, karena arah berat searah perpindahan. Selanjutnya, perubahan ketinggian dianggap kecil sehingga percepatan gravitasi G konstan. Kerja oleh gaya pegas. Jika pegas elastis linear dihubungkan ke benda, gaya pegas Fs sama dengan Ks yang bekerja pada benda akan melakukan kerja ketika pegas direnggangkan atau ditekan dari posisi S1 ke posisi S2. Pada kedua kasus, kerja akan negatif karena perpindahan benda berlawanan arah dengan gaya pegas. Kerja yang dilakukan dapat dirumuskan yaitu US sama dengan min dalam kurung setengah KS2 pangkat 2 min setengah KS1 pangkat 2. Tanda negatif menunjukkan bahwa kerja oleh gaya pegas negatif jika perpindahan benda berlawanan arah dengan gaya pegas. Misal, pegas menahan benda yang bergerak menjauhi posisi seimbang. Jika pegas direnggangkan lebih jauh, energi yang disimpan dalam pegas bertambah atau kerja negatif pada benda. Gaya-gaya yang tidak melakukan kerja. Terdapat beberapa gaya eksternal yang tidak melakukan kerja meskipun benda berpindah. Di antaranya, satu, bekerja pada titik tetap pada benda, atau kedua, memiliki arah tegak lurus terhadap perpindahan. Contohnya adalah reaksi pada tumpuan pin tempat benda berrotasi. Gaya normal yang bekerja pada benda yang bergerak di permukaan datar dan berat benda yang bergerak di bidang horizontal. Gaya gesekan statis pada roda yang menggelinding sempurna juga tidak melakukan kerja karena titik kontak sesaat diam terhadap permukaan. Ya, untuk contoh soalnya itu kira-kira artinya gini, roda bermassa 50 kg diberi gaya sebesar 50 Newton. Jika roda mulai diam dan menggelinding tanpa selip, kita disuruh menentukan kecepatan sudutnya setelah berputar selama sebanyak 10 kali. Yang pertama diketahui masanya 50 kg, gayanya sebesar 50 Newton, K0-nya 0,3 meter, jari-jarinya 0,4, S2-nya 10 kali 2 pi R. Yang ditanyakan kecepatan sudut setelah berputar 10 kali. Rumus pertamanya kita pakai W1-2 yaitu integral S1 S2 F O dr. Setelah itu S1-nya diketahui 0, F cos 30 derajat, cos 30 derajat dari sudut. Hasilnya 50 cos 30 S2. Setelah itu diketahui energi potensial V1-nya sama dengan 0, V2-nya sama dengan 0. Untuk energi kinetiknya diketahui T1-nya adalah 0. Yang belum diketahui adalah T2. Cara mencari T2 itu rumusnya setengah MV kuadrat O ditambah setengah kali IO W kuadrat. Nah, itu masuk ke rumusnya sigma W 1-2 sama dengan T2 plus V2 dikurangi T1 plus V1. Karena V2, T1, dan V1-nya diketahui adalah 0, jadi di sini kita coret. Untuk pertama kita nyari sigma W itu 50 akar 3/2 ini dari cos 30. 10 kita masukkan S2-nya itu 10 kali 2 pi, jari-jarinya 0,4 sama dengan T2-nya setengah kali 50 kali 0,4 W kuadrat ditambah setengah kali 0,3 kuadrat kali 50, hasilnya 1088.
sama dengan 6,25 W kuadrat itu jadi kecepatan sudut setelah berputar 10 kali itu 13,2 radian, radian per second. Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi atau VG adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya relatif terhadap permukaan bumi atau titik referensi tertentu atau datum. Untuk rumusnya, VG sama dengan W dikali Y kali G. Tanda positif dan negatif jika pusat massa benda berada di atas datum, YG lebih dari theta, maka energi potensial gravitasi PG lebih dari Itu theta. nol, Oh, nol Nabil. lebih dari nol. Ini satu tahu. Ya, itu satu kelebihan. Ini berarti benda memiliki potensi untuk melakukan kerja jika dibiarkan jatuh. Jika pusat massa benda berada di bawah datum YG kurang dari nol, maka energi potensial gravitasi negatif VG kurang dari nol. Dalam hal ini dibutuhkan kerja untuk mengangkat benda ke datum. Nomor dua, berat benda. Berat benda adalah gaya gravitasi yang bekerja padanya dihitung sebagai W dikali massa bergravitasi, di mana M adalah massa benda dan G adalah percepatan gravitasi. Untuk contohnya, sebuah bola bermassa 2 kilogram berada 3 meter di atas lantai atau datum. Energi potensial gravitasinya adalah penyelesaian pakai rumus VG sama dengan W kali IG sama dengan W-nya 2 kilogram dan IG I- I- 9,8 meter per second kuadrat dikali 3 meter sama dengan 58,86 Joule. Energi potensial elastis atau pegas. Energi potensial elastis atau VE adalah energi yang tersimpan dalam pegas ketika diregangkan atau ditekan dari posisi alaminya atau tidak terdeformasi. Menurut rumusnya, VE sama dengan setengah kali K kali S kuadrat. Contoh soal, sebuah pegas dengan konstanta 500 Newton meter diregangkan sejauh 0,1 meter. Energi potensial elastis yang tersimpan dalam bekas adalah sama menggunakan rumus energi potensial PE sama dengan setengah K kali S kuadrat dimasukkan setengah dikali 500 Newton per meter dikali 0,1 meter kuadrat sama dengan 2,5 Joule. Konservasi energi. Energi potensial total. Jika dipengaruhi benda jika sebuah benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya elastis atau pegas, maka energi potensial totalnya adalah jumlah energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Untuk rumusnya V sama dengan VG plus VE. Prinsip kerja dan energi untuk benda tegar dengan rumus T1 plus V1 plus sigma U 1-2 dikali non cos sama dengan T2 per V2. T1 dan T2 adalah energi kinetik awal dan akhir. Untuk V1 dan V2 adalah energi potensial awal dan akhir. Untuk sigma non konservatif adalah usaha oleh gaya non konservatif, misalnya gesekan. Hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya non cos, artinya sigma U non cons sama dengan nol, maka T1 plus V1 sama dengan T2 plus V2, yang artinya jumlah energi kinetik dan energi potensial benda tetap konstan saat benda bergerak dari posisi awal ke posisi akhir. Pengaplikasian berlaku untuk sistem benda tegar, sistem dengan tali yang dapat meregang, katrolisin, dan sistem tanpa gesekan. Gaya-gaya pada titik kontak, misal reaksi tumpuan,
dieliminasi dari analisis karena mereka tidak melakukan kerja bersih pada sistem. Untuk contoh soal energi potensial dan energi kinetik, ada ini. Pada saat yang ditunjukkan, batang seberat 50 berputar searah jarum jam pada 2 radian per second. Pegas yang terpasang pada ujungnya selalu tetap vertikal karena adanya pemandu di roll C. Jika pegas memiliki panjang tidak terenggang 2 kaki dan kekuatan K12 per kaki, tentukan sudut 60 diukur dari horizontal yang menjadi titik putar batang sebelum berhenti sesaat. Untuk cara penyelesaiannya, kita pakai rumus T1V1 sama dengan T2 plus V2, yaitu setengah dikali setengah sepertiga kali 50 per 32,2 dikali 6 kuadrat. 2 kuadrat plus setengah kali 12 kali 4 min 2 kuadrat sama dengan 0 plus setengah kali 12 kali 4 plus 6 sin theta min 2 kuadrat dikurangi 50 kali 35 sin theta. Hasilnya 61,2671 sama dengan 24 kali 1 plus 3 sin theta kuadrat dikurangi 150 sin theta. 24-nya dipindah ruas jadi hasilnya 37,6271 sama dengan min sin theta plus 216 sin kuadrat theta. Untuk mencari sin tetanya, jadi sin tetanya 0,4295 atau dibulatkan menjadi 25,4 derajat. Sudah selesai, Mbak Vina? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.